Anda kembali bersama saya Davi Pratama di Breaking News. Pemirsa, kita masih nantikan hasil resmi proses rekapitulasi suara pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh KPU. Sementara itu 37 provinsi sudah rampung dihitung suaranya. Hanya tinggal satu provinsi saja, yakni Provinsi Papua yang rekapitulasi suaranya belum rampung diselesaikan oleh KPU. Tadi juga KPU sempat men-skors proses rekapitulasi suara karena jeda untuk berbuka puasa dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di luar gedung KPU bersama rekan kami Jen Cahyani. Selamat malam, Jen. Seperti apa situasi saat ini di luar gedung KPU? Apakah masih ada massa yang berdemonstrasi di sana? Baik, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di depan gedung KPU. Ini memang di sini cukup kondusif ya, meskipun kabarnya di sebelah timur sana masih terdapat massa demonstrasi yang kontra terhadap hasil pemilu dari KPU. Dan untuk pengamanan sendiri untuk di luar gedung KPU ini masih cukup ketat. Kemudian untuk masyarakat ya yang tidak semua dapat langsung masuk ke area gedung KPU. Nah, David dan juga pemirsa, ini saya tunjukkan, ini adalah ID card atau kartu yang dapat digunakan untuk para awak media jika ingin masuk ke dalam gedung KPU, dan jika tidak memiliki kartu akses ini maka tidak dapat masuk ke gedung KPU. Dan ini merupakan salah satu bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya ricuh begitu. Dan tadi sempat ada demonstran di sini, masa demo yang pro terhadap KPU dan mereka yang menolak hak angket begitu. Namun sudah dipukul mundur tadi sekitar pukul 6 sore, sekitar waktu berbuka puasa, untuk masa demo pro hasil KPU ini sudah membubarkan diri begitu. Dan saat ini untuk di area barat kawasan KPU ini sudah bersih atau kondusif dari massa demo, meskipun kabarnya di sebelah timur masih ada massa demo. Dan untuk situasi saat ini, tadi untuk para petinggi partai politik koalisi 02 tadi dari Gerindra dan juga dari Golkar tadi sudah tampak masuk ke dalam gedung KPU. Tadi kami sempat memantau dari partai Gerindra, ada Ahmad Muzani, ada Sufmi Dasko, kemudian ada Ketua TKN Ruslan Ruslani, dan sampai saat ini kami masih memantau siapa sajakah nantinya yang para petinggi partai politik baik dari koalisi 01, 02 dan juga 03 yang hadir di gedung KPU RI. Dan sementara memang untuk saat ini rekapitulasi atau penghitungan suara dari KPU RI masih diskors hingga pukul 8 malam nanti untuk penghitungan suara Provinsi Papua, dan diharapkan dapat selesai pada pukul 8:30 malam, karena diproyeksikan nanti 8:30 malam pihak KPU RI akan melakukan diskusi atau rapat pleno secara internal sebelum nantinya menyampaikan hasil resminya. Dan diharapkan ini tadi dari pihak komisioner KPU menyampaikan diharapkan pukul 9 malam mereka sudah bisa menyampaikan hasil resmi rekapitulasi hasil pemilu 2024 ini. Dan saat ini kami masih memantau, namun Jen Cahyani atas laporan Anda dari luar gedung KPU. Dan pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana suasana di sisi lain dari luar gedung KPU saat ini bersama rekan kami Abraham Silaban di sana. Abraham, seperti apa situasi di sana? Apakah memang massa masih berdemonstrasi di sana dan apa yang dilakukan oleh massa? Masih bertahan, Davi. Kalau kita ketahui undang-undang ataupun aturan mewajibkan sebetulnya setiap aksi unjuk rasa di atas pukul 6 sore seharusnya memang sudah bubar, tapi pada prakteknya massa masih tetap bertahan di sini. Kalau kita lihat suasana di dalam gedung KPU yang mana sudah dirampungkannya rekapitulasi di 38 provinsi, dan saat ini ada jeda berbuka puasa, tarawih dan lain sebagainya. Tapi kelihatannya suasana yang lain di sini mulai terlihat. Apakah bisa kami rasakan eskalasinya? Sedikit demi sedikit bisa kami rasakan. Kami berada di sini sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, sejak siang tadi, dan sampai malam mereka tetap bertahan. Dan Anda bisa lihat ya,
bakar ban dilakukan sebagai bentuk protes oleh pengunjuk rasa. Kalau siang tadi mereka berorasi, kalau siang tadi mereka berdemonstrasi, menyampaikan unjuk rasa, menyampaikan protesnya di depan gedung KPU. Tapi sekarang aksi bakar ban dilakukan persis di seberang gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan banyaknya ya asap yang mengumpul seperti ini sedikit mengganggu, tapi yang harapan kita tidak mengganggu adalah lalu lintas. Di belakang saya ini adalah arus lalu lintas. Saya ingin ajak Anda semua untuk melihat seperti apa arus lalu lintas pada malam hari ini setelah massa memilih untuk bertahan dan rekapitulasi hasil KPU, hasil pemilihan umum 2024 belum diumumkan, tapi pada prakteknya rekayasa lalu lintas harus tetap dilakukan. Praktis jalan dari arah Diponegoro ataupun dari arah Imam Bonjol menuju ke arah Bundaran HI ditutup. Kemudian juga begitu pula sebaliknya, dari arah Bundaran HI menuju ke arah Menteng yang melintas di depan gedung KPU tetap ditutup. Dan bagi para pengendara bisa ke sini ya. Nah, di sini terpaksa ada penyendataan arus lalu lintas. Mohon maaf Mas. Nah, bisa lihat ini. Ini sebetulnya hal yang tidak kita harapkan terjadi sebetulnya. Tapi bagaimanapun ini adalah efek tumpah lah ya. Bisa dikatakan akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang protes terhadap hasil pemilihan umum 2024. Berbagai protes yang mereka sampaikan, ada dugaan kecurangan dan lain sebagainya yang mereka dengungkan. Mereka berharap tentu saja apa yang disampaikan, kita berharap tentu saja di sini tidak akan berakhir tidak tertib begitu ya. Tidak ada eskalasi yang lebih tinggi daripada ini. Tapi yang jelas kita masih terus menunggu. Kalau kita lihat rekapitulasi dari 38 provinsi yang sudah selesai dilakukan, artinya tinggal kurang dari 20 menit lagi akan segera diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum, baik itu pemilihan umum legislatif, baik itu DPRD tingkat kabupaten kota, provinsi, kemudian juga DPR RI, DPD, termasuk pemilihan Presiden Republik Indonesia. Bagaimana dengan pengamanan yang ada di sini? Saya ingin tunjukkan kepada Anda juga ya. Kalau saya ada di kubu pemprotes, sesungguhnya di kubu yang ada di seberang saya, itu sekitar 200 meter. Itu adalah kubu yang pro terhadap Komisi Pemilihan Umum. Mereka memberikan dukungan agar Komisi Pemilihan Umum bekerja tanpa adanya, dalam tanda kutip ya, tanpa terdistract oleh apapun itu. Nah, mereka pun tak bertahan di sana. Ada kubu yang pro, ada kubu yang kontra. Ada kubu yang berteriak kecurangan, ada kubu yang mendukung Bawaslu KPU di sana. Dan kita bergeser lagi ke sini sedikit. Nah, saya berjarak dari gedung KPU sekitar 50 meter. Ada barikade kawat duri seperti ini. Ini yang memisahkan kami dengan akses masuk ke dalam gedung KPU. Dan ada pengawasan yang ekstra untuk bisa mengakses masuk ke gedung KPU. Nggak sembarang orang bisa masuk ke sana. Karena ada identitas yang harus ditinggalkan, termasuk juga orang-orang yang berkepentingan. Pers ataupun media salah satunya yang bisa masuk ke sana, tapi kami harus meninggalkan kartu identitas kami juga. Polisi mengarahkan 5.000 personil keamanan di titik ini saja. Hanya di seputar Menteng saja, di seputar jalan Imam Bonjol ini, untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Kami juga melihat tadi ada Brimob lengkap dengan senjata gas air mata ya. Mereka sebutnya itu launcher ataupun gas air mata, yang bila memang ada hal yang tidak diinginkan terjadi, ya, hal-hal tersebut sudah disiapkan, hal terburuk sudah disiapkan untuk bisa mengendalikan keadaan seperti ini. Saya coba ajak diskusi ya. Ada beberapa orang pengunjuk rasa masih di sini. Dengan Bapak siapa namanya? Saya Kurniawan. Pak Kurniawan. Bapak pengunjuk rasa, Pak? Ya, betul. Dari mana, Pak? Saya kebetulan mewakili dari Aliansi Poros Buruh. Bapak dari Poros Buruh. Dari jam berapa datang unjuk rasa ke sini?
Kita dari tadi sore sih baru ada di sini. Bapak masih tetap bertahan di sini Pak, padahal aturannya kan jam 6 harusnya sudah bubar. Ya, menurut kami ini adalah upaya perjuangan kami ya. Jadi bahwa kami harus tetap di sini, ya kami akan tetap di sini gitu. Gitu. Jadi menunggu ini gitu. ya setidaknya ya kita akan melihat bagaimana hasil keputusan. Keputusan KPU. Betul. Ya. Bapak tetap menunggu hasil keputusan. Kita menunggu. Saya menunggu hasil keputusan KPU. Oke, dengan Bapak siapa namanya? Saya Pak Fahri dari Waketum Ragam, Apa itu Pak? rakyat Ganjar Mahfud. Oke. Ya, Tapi kita di sini tidak ada yang namanya 01 atau 03. Kita di sini menyatu bagaimana minta kecurangan ini ditiadakan oleh KPU termasuk Hasyim Asyari. Mereka janji jam 2 siang sampai jam segini mana? Kan gitu, tidak ada yang namanya pengumuman. Dan bilang kan kemarin dibilang jam 2 akan diumumkan. Benar nggak Bang? betul sekali. Kawan-kawan di sini yang sudah beberapa hari yang sudah tidak pulang dari daerah masing-masing itu udah sampai 3 hari ini mereka menunggu keadilan dan kejujuran dari KPU. Pak, rekapitulasi kan 38 provinsi sudah rampung dan sudah kelihatan tuh hasilnya setidaknya meskipun belum ditetapkan. Masih ada 2 lagi yang belum. Sudah selesai Pak, sudah rampung sudah tuntas, tinggal ditetapkan saja hasilnya. Menurut Bapak, apakah kemudian hal ini kemudian apa tanggapan Bapak deh mengenai ini? Ya kan makanya saya bilang, ini kawan-kawan dari organ seluruh elemen masyarakat 01 maupun 03 di sini kita bergabung. Di sini kita bicarakan 01 atau 03 elemen ragam semua yang ada di sini. Elemen masyarakat lah. Elemen masyarakat, kita minta di sini kejujuran dan keadilan aja dari KPU seperti apa mereka nantinya kan gitu. Apakah mereka nunggu kita bubar baru diumumkan? Kan begitu. Oh, jadi Bapak benar bertahan sampai pada akhirnya KPU menetapkan itu? Kita bertahan sampai KPU itu menetapkan. Dan kita tetap bertahan bagaimanapun, ya kalaupun nanti selesai siapapun yang menang, kan ada beberapa partai yang akan menggugat di MK nanti kan gitu. Contoh ada PDI, dari 03 ada Hanura, ada Perindo, ya kan? Ada dan yang lain-lainnya, P3, PDI, Hanura, Perindo. Dari 01 ada Nasdem, PKB, PKS, kan yang gitu. Karena dan dinyatakan oleh 03 itu, nanti di MK itu ya, 03 yang menyatakan ya, 03 itu akan memberikan saksi satu yang akan dihadirkan oleh dari 03 itu Kapolda, dan saksi ahlinya kita nggak tahu siapa yang akan dihadirkan oleh mereka, saksi ahli untuk kecurangan. Dan termasuk semalam saya nonton di Rakyat Bersuara, Rocky Gerung menyatakan kecurangan pertama kali itu ada di TPS 90, yaitu ada di kantor MK. Kecurangan pertama itu ada di sana, makanya bisa berlarut sampai ke sini. Pak, harapannya semua berjalan dengan aman ya Pak ya, tertib ya Pak ya. Kita tertib dari tadi, nggak ada kita bentrok, nggak ada kita dengan dorong-dorongan segala macam. Tapi saya sangat kecewa tadi malam dan kemarin itu kawan-kawan saya banyak korban di DPR. Korban apa maksudnya Pak? Ibu-ibu korban, banyak korban yang diintimidasi oleh pihak kepolisian ataupun TNI, aparat dari pihak aparat keamanan, yang banyak korban Bang. Kawan-kawan saya di sana, kan gitu. Tadi Bang Rafli Harun pun juga sebelum beliau pergi ngobrol sama saya, Bang, kawal. Gitu loh. Makanya saya akan kawal sampai pengumuman ini berjalan, selesai, kita akan lihat kan gitu. Karena dari sana sendiri kan tadi dari Abang tahu sendirilah, Abang bisa melihat lah. Kita dari siang bertahan di sini kan begitu. Kita bagaimana ya hak ini ya jangan sampai ini kebohongan-kebohongan publik ini akan kelihatan. Contoh kita Abang bisa lihat, Abang wartawan sendiri. Abang boleh cek semua label gambar presiden, tidak ada satupun yang terlihat namanya foto presiden di sampingnya. Mau Ganjar ataupun Pak Amin. Contoh ini jelas-jelas Bang, depan kita nih rumah relawan besar nih, Prabowo. Di situ ada foto presiden kita dan calon wakil presidennya yang akan mereka usung gitu loh. Ini kan sudah ada kebohongan publik. Mereka minta TNI Polri harus netral. Tapi mana menteri-menteri tidak netral, dari pihak istana tidak netral. Apa? Netralnya di mana? Kan begitu. Semua guru-guru besar UGM diintimidasi. Kan begitu. Nggak ada kayak begitu, Bang. Oke, terakhir ini ya Pak ya, kalau misalnya pada akhirnya ini harus bersengketa di Mahkamah Konstitusi, karena kita mendengar sudah disiapkan
gugatan ke sana dan sebagainya. Anda masih percaya Mahkamah Konstitusi? Ya kalau saat ini mungkin ya, karena kan masih ada pamannya 02 ya di situ ya. Dia kan nggak bisa bersidang kan? Nggak bersidang karena nanti akan kemungkinan yang akan ambil alih itu Asrul Sani. Kemungkinan ya. Kalaupun yang dipegang Asrul Sani, ya Asrul Sani juga harus bernetral di situ. Tidak boleh berpihak kepada partai yang dia pimpin saat ini ataupun dia di bawah naungan P3, harus netral karena mereka disumpah dan harus bernetral di situ gitu loh. Terakhir kami dengar pun berusaha untuk netral sebetulnya, apalagi kami dengar agar tidak ada konflik kepentingan yang bersangkutan tidak akan bersidang, tapi kan kita akan lihat seperti apa. Tapi lagi-lagi ini, Pak, kita berdiri di sini, jarak kita dengan pihak yang pro KPU itu sekitar 100 meter dan ada lengkaplah pengamanan di sini. Pak, bagaimana memastikan bahwa semua yang ada di sini tidak akan terprovokasi, Pak? Apapun hasil yang diumumkan oleh KPU itu adalah hasil dari pesta demokrasi 5 tahunan yang kalau memang sengketanya harus bertarung kembali itu adalah di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kemudian membangun persepsi yang sama kepada publik yang ada di sini, kepada masyarakat yang ada di sini untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dan pada akhirnya ada cara-cara yang konstitusional untuk melakukan gugatan. Ya kalau untuk gugatan ya tetap kita melakukan ke MK. Yang tadi saya bilang ada beberapa partai politik yang akan menggugat di MK. Dan kita juga akan mengawal hak angket kita di DPR. Hasil kita diskusi kemarin dengan Bang Adian, Bang Masinton, dengan beberapa dari parlemen yang ada di sana, mereka hari ini membuka hak angket. Gitu loh. Dan banyak juga kawan-kawan ini dari beberapa elemen yang ada saat ini, mereka minta ya Jokowi harus turun. Jokowi harus turun. Permintaan mereka loh, bukan permintaan saya loh. Gitu loh. Ini masyarakat sendiri yang bicara. Masyarakat sendiri yang menilai. Pemakjulannya ini udah ketahuan. Dan bagaimanapun intimidasi oleh kepala-kepala daerah segala macam itu sudah kelihatan. Dengan beberapa guru-guru UGM. Guru-guru besar gitu loh. Itu salah satu persepsi lah ya. Kita cuma minta saat ini pemilu adil, pemilu jujur, pemilu damai. KPU harus netral dan KPU harus jujur dengan sejujur-jujurnya karena mereka itu bukan dari pemerintahan, mereka itu independen, mereka digaji rakyat kok, dari kita semua kok, uang kita semua kok, mereka harus jujur dan terbuka kepada rakyat. Jangan sampai mereka ada kebohongan publik, intimidasi oleh oknum-oknum di dalam dan intimidasi dari oknum-oknum yang saat ini di bawah naungan kepemerintahan. Sudah disampaikan, Pak. Terima kasih. Ada satu pertanyaan, Pak, yang barangkali harapan saya Anda juga bisa menjawab ini dengan baik, Pak. Kalau misalnya ada anggapan, termasuk tadi orasi di sebelah, yang menyebutkan bahwa di sini protes karena nggak puas, nggak legowo terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan secara nasional. Bagaimana Bapak menjawab apa yang disampaikan? Ya mungkin, ini mungkin ya, saya ya. Ya kalau tadi disampaikan, andai kata diumumkan 02 yang menang, ya mungkin kita saat ini masih belum percaya 100%. Contoh nih, ini saya ambil ya. Kenapa suara quick count, suara 02 lebih unggul, 01 dan 03 ini bertahan dengan angka yang sama? Ini dikunci gitu ya? Itu dikunci dan Hasyim Asyari kok sendiri menyatakan quick count lagi error, kok bisa bertambah suara itu dari mana? Sirekap maksud Bapak? Ya Sirekap itu. Itu dari mana? Sirekap itu kan error, Sirekap itu kan tidak benar, dia bilang lagi error, lagi margin error segala macam. Makanya Hasyim Asyari, saya minta kejujuran dari Hasyim Asyari sama Rahmat Bajak yang sebagai ketua Bawaslu, tolong kerja dengan benar Bawaslu untuk memantau kondisi saat ini. Bawaslu harus bekerja, jangan sampai Bawaslu tidak bekerja. Ini tugas mereka loh. Tapi ya akhirnya kita kembali lagi parlemen jalanan nih. Parlemen masyarakat harus turun ke bawah kita, masyarakat. Ini bukan karena legowo atau tidak legowo ya, Bang. Oke. Oke. Jadi bukan karena urusan itu tadi ya. Karena ada kecurangan. Karena ada kecurangan dan intimidasi dari dalam itu. Dan apapun yang Anda sampaikan mengenai kecurangan dan lain sebagainya, itulah yang kemudian nanti akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Struktur, sistematis dan masif. Dan konstitusinya benar. Oke. Ada 3 hari sebetulnya, Pak, masa yang disiapkan secara undang-undang ya, undang-undang pemilu. Bagi siapapun yang merasa protes terhadap hasil pemilu, baik itu pemilu DPRD, kabupaten kota, DPD, kemudian DPRD provinsi, DPR RI, termasuk juga milih presiden, 3 hari ini
adalah 3 hari ke depan maksudnya. Apabila malam hari ini ditetapkan oleh KPU, boleh mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Prakteknya artinya tanggal 25 Maret adalah hari terakhir untuk mendaftarkannya. Maka kita nggak mau langsung suuzon tentu saja, sekalipun bahwa kita mendapatkan segala informasi yang ada di dalam KPU, tapi biarlah KPU yang nanti akan menetapkannya. Dan saya pun masih berdiri di sini dan melihat bagaimana kerumunan yang ada di sini adalah bentuk dari protes masyarakat yang tetap berada di depan KPU. Masih terus bertahan, Pak ya? Masih bertahan. Masih bertahan. Masih bertahan. Tahan di sini. Satunya nih, satu. Silakan umumkan siapapun pemenangnya. Iya. Yang penting buktikan kalau tidak curang. Ini ada Oke. kawan kita dari Medan, Bang. Oke, kawan kita dari Medan nanti kita bicara ya Bang ya. Karena kita sama dari Medan nanti kita akan bicara, tapi kita off air aja nanti bicaranya Bang, oke? Kami kembalikan ke Anda terlebih dahulu, nanti apabila ada hal yang baru dari lokasi kami akan laporkan kembali kepada Davi di studio. Baik, terima kasih Abraham Silaban atas laporan Anda langsung dari luar gedung KPU Pusat Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali, Abraham. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda.